Yang di Instagram sudah, yang di Facebook juga sudah. Selamat datang semuanya, welcome. Dan kita live seperti biasa 15-20 menit ngobrolin hal-hal yang sehari-hari yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, hopefully semuanya bisa join dengan lancar semuanya dan bisa gabung seru-seruan sama-sama. Halo Kak Sasi, welcome. Kak Rani juga, Kak Sandi, welcome. Kak Nara, Kak Shinta, wah makin banyak lagi setiap hari yang ikutan. Kak Danias Siti, Danias, iya bener ya. Ada Kak Mary, ada Kak Dina, ada Kak Tati, ada Kak Rin, ada Kak Fitri, ada Kak Octavia, welcome semuanya. So, selamat datang pada malam hari ini. Live kita pada malam hari ini seru-seruan sama-sama seperti biasa. Dan ngebahas sesi hari ini tadi 2 kali session ya. Kebanyakan problematikanya adalah tentang apa yang orang sampaikan dari sekeliling kita dan kita kalau yang pertama adalah takut banget kalau misalkan orang di sekeliling itu menghindari dia. Jadi kayak sangat-sangat punya ketakutan yang mendalam. Takut kalau misalkan dia dijauhi, orang-orang nggak peduli sama dia lagi, dia kehilangan teman-temannya. Wah, sangat takut sekali, ekstrim ya. Jadi akhirnya bikin dia jadi nggak berani macam-macam ya. Banyak mau berkreasi tapi takut ya. Jadi akhirnya ini terus takut dinilai oleh orang lain. Akhirnya jadi menyimpan dirinya, menyembunyikan dirinya, kapasitasnya jadi tidak dimunculkan. Nah, seringkali takut-takut kita terhadap pandangan orang lain ini menjadi penting dan signifikan dalam hidup kita, dan itu mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita ya. Jadi mesti dilepaskan satu-satu. Halo Mbak Chelsea ya, ini juga ada Kak Dani juga, selamat malam. Kak Rachel malam. Ada Kak Mahyuni, welcome juga, selamat malam. Kak Mahyuni banyak ngasih kirim pertanyaan di kolom pertanyaan. Wah, seru banget. Makasih ya buat pertanyaan-pertanyaannya. Udah aku jawabin sebagian. Buat teman-teman yang belum terima jawabannya, tunggu sebentar ya. Kemarin aku udah bikin juga. Kolaka hadir, Papua juga hadir, Bandar Lampung hadir, dari Aceh Singkil, Sukabumi hadir, Malang, welcome semuanya. Wih, udah komplit semuanya. Jambi, oke, semuanya udah pada nongol. Kak Desmai, welcome. Kak Wardani, Kak Emma sudah, Kak Vera, Kak Trika, Kak Disa sudah bergabung juga sama kita, dan Kak Siti juga. Oke, Kak Mahsunah Sofi hadir, Kalteng hadir. Oke. So, welcome semuanya. Udah, kita start aja, nggak terlalu lama malam hari ini karena habis keluyuran seharian belum pulang. Bentar lagi mallnya juga udah mau tutup. Ya, habis jalan-jalan sama istri ya, ini hari kedua berarti ngider-ngider keliling. Belum, hari pertama, besok yang hari keduanya. Jadi seru-seruan ya. So, teman-teman, hari ini kita ngebahas tema apa ya? Tema yang mau dibahas, tadi tentang diskon kehidupan. Nah, dalam hidup kita banyak orang yang sering mendiskon kehidupan kita. Ya, bagaimana tentang konsep diskon kehidupan itu? Ini saya ambil dari Pak Pri GS waktu itu ya. Beliau mengatakan banyak orang yang sering banget kalau misalkan lagi, misalnya contoh yang paling sederhana, pas lagi berkirim pesan gitu ya, pas lagi message ke kita, ada orang yang suka nulisnya itu pakai disingkat-singkat misalnya. Kalau misalkan pakainya jadi pakai X ya, jadi kan sering banget tuh yang kalau nulis kayak jadi misalnya ngomongnya misal X gitu ya, jadi kayak X itu penggantinya. Terus apa-apa kalau ngetik itu disingkat semua, misalkan bisa jadi BS, terus tapi TP, pokoknya jadi sering banget buat ngediskon. Nah, dia bilang kalau orang sering ngediskon ya, di tulisan-tulisannya misalkan yang sederhana ya, biasanya nih tipe orang yang kalau dulu dibilangnya ya pendiskon kehidupan. Mereka yang menyusahkan orang lain dengan mereka pengennya cepet-cepet, pengennya buru-buru, pengennya yang simple, pengennya pokoknya serba cepet-cepet. Tapi cepetnya itu justru menyusahkan orang-orang di sekeliling kita. Ya pakai ketikan-ketikan yang disingkat. Nah, jadi kalau dia bilang orang yang mendiskon kehidupan, seringkali kecenderungannya kehidupannya juga akan didiskon. Jadi kayak mungkin ada hal-hal yang ketika karena kita menyusahkan orang lain secara energetik, hidupnya jadi kayak hukum memberi dan menerima itu yang bekerja katanya.
Jadi kalau misalkan banyak membagi yang bagus, dapat yang bagus, banyak membagi yang nggak bagus, dapatnya yang nggak bagus. Kalau banyak yang didiskon, munculnya didiskon juga di kehidupannya. Apa yang dia inginkan biasa dapatnya full, tapi karena sering ngediskon akhirnya jadi kediskon. Nah, ada juga yang percaya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya pribadi, hal seperti ini ya bisa aja kita lakukan, nggak ada masalah kalau kita nggak percaya dengan konsep itu. Tapi bisa jadi ini malah jadi mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau misalkan lebih baik kalau misalkan kita nggak milih ya untuk seperti itu, juga mungkin ada baiknya juga. Jadi nulisnya benar-benar lengkap yang bikin orang jadi lebih mudah. Kalau kita mempermudah kehidupan orang lain, ya cenderungnya hidup kita juga akan lebih dipermudah. Kayak teman-teman saya banyak banget yang kayak sering banget berbagi, ya terus tiba-tiba dapat rezeki gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sering membantu orang lain, memudahkan kehidupan orang lain, seringkali hidup kita juga dimudahkan. Nah, jadi berusaha untuk tidak menyulitkan orang-orang di sekeliling kita, ya supaya secara energi kita juga lebih expand. Ya berkontribusi kepada kehidupan orang juga menjadi salah satu hal yang penting. Misal contoh, Anda habis makan nih di restoran, ya kan? Ada makanan yang memang kadang-kadang kan di restoran yang kayak pakai bungkusnya yang kertas apa segala macam. Kalau udah selesai makan, ya udah disimpan aja, masukin, Anda bantu buang misalnya, ya jadi nggak usah diberantakin gitu, bikin supaya bersih, memudahkan istilahnya urusannya orang lain, ya. Misalkan sekedar yang sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, belajar untuk lebih rapi gitu ya, itu hal-hal yang berkontribusi banyak mungkin buat kehidupan di sekeliling kita. Karena apa? Misalnya contoh ya, saya waktu dulu pernah datang ke satu pulau yang sangat bagus sekali, ya namanya adalah Pulau Tidung, ya. Kalau Anda datang ke Pulau Tidung waktu zaman dulu, Pulau Tidung itu sangat-sangat indah, ya. Tapi begitu orang datang ke sana, banyak banget yang buang sampah sembarangan segala macam. Terakhir ketika saya datang ke Pulau Tidung, di situ kayaknya nggak nyaman kayak dulu lagi. Karena apa? Sampahnya sangat banyak. Kalau zaman dulu, ya, ketika datang ke Tidung itu masih asri sekali, bagus sekali, pasirnya masih bening sekali, benar-benar indah sekali. Terakhir kali saya datang, wah kacau, sampah di mana-mana. Nah, mungkin kadang-kadang kita memperhatikan kayak hal kecil ya, buang sampah sedikit gitu sembarangan di sana. Mungkin cuma satu botol air, nggak terlalu nggak membuat perbedaan juga. Tapi karena banyak istilahnya ribuan orang sehari itu, bisa dulu datang 4.000 sehari. 4.000 orang datang ke sana, semua berpikiran sama, gue cuma buang satu sembarangan aja nggak apa-apa. Akhirnya apa? Ada 4.000 sampah ngegenang di sana, ya. Jadi ketika 4.000 sampah ngegenang di sana, ya berantakanlah akhirnya Pulau Tidung itu, ya jadi kotor gitu ya. Padahal pulaunya sangat bagus sekali. Sampai mereka harus kadang-kadang ngadain kayak bukan minggu puasa ya, kayak satu hari khusus buat menyisir pantainya. Semua yang ada di situ mereka kumpulin semua sampah-sampahnya buat dibuang gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memang membiasakan diri untuk tidak menyulitkan kehidupan orang lain, ya. Kalau sampahnya ya kita buangin secara rapi gitu ya. Jadi diusahakan seperti itu. Kadang-kadang Pak, tapi ini benar-benar udah kepepet banget gini, misalkan akhirnya jadi saya terpaksa buang begitu. Misalnya kalau sampai begitu banget ya udah gitu. Tapi kalau enggak, simpen aja. Kayak saya ya di mobil kalau ada sampah, saya selalu simpen dulu, nggak bakal saya buang. Ya mobil saya sampai banyak nih misalkan ya tisu-tisu gitu ya. Saya keep aja dulu sepanjang jalan, begitu pulang nyampe rumah baru saya buangin semuanya. Nah, jadi kebiasaan kita untuk membantu menjaga kebersihan di sekeliling kita, ya itu bagus banget. Ibaratnya gini, orang bilang kebersihan adalah sebagian dari iman, pepatahnya dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya enggak. Kebersihan boleh dibilang adalah keseluruhan dari iman. Kalau kita belajar untuk bersih secara rutin, ya itu lebih oke banget. Ibarat gini, kalau kita mau masuk ke surga nanti, sekarang kita ada di dunia. Berarti kalau saya mengilustrasikannya, kayak kita mau masuk ke surga itu kayak kita mau diajak ke rumah Tuhan kita. Tapi sebelum ke rumah Tuhan, kita waiting list dulu nih, masuk di ruang tunggu. Ruang tunggunya di mana? Di dunia. Ibaratnya pekarangannya rumah Tuhan. Kalau Anda di pekarangannya aja, Anda berantakin, Anda acak-acak, Anda kotorin, kira-kira yang punya rumah nyaman gak ajak Anda masuk? Ayo. Anda bisa bayangin gak? Kalau Anda pemilik rumah yang indah, yang bagus, yang pengen bersih, tiba-tiba ada orang di luar mau masuk ke rumah Anda. Anda lagi tunggu sebentar ya, nanti saya akan buka open house. Anda boleh datang masuk. Masih di luar saja, ya, di depan rumah, dia udah nyampahin taman kita. Tamannya dirusak, banyak sampahnya,
Terus apakah Anda akan undang mereka masuk ke dalam? Coba ditulisin ya. Senang sekarang bisa ikut terus acara koreo, semakin bertambah emosi saya tidak meledak-meledak lagi, lebih banyak tersenyum. Terima kasih banyak sudah menjadi berkat. Wah, terima kasih Mbak Emma, tolong nih di FB ya, ada bagus banget dari Kak Clara ya. Boleh nih di share ya. Sama kok kebiasaan kita, bungkus permen aja aku kantongi sampai rumah, bagus sekali. Kalau ada sampah yang mau dibuang tapi belum ketemu tong sampah, mending taruh tas aja dulu, taruh di kantong baju sebelum dibuang pada tempatnya. Wes, bagus banget ya. Jadi kita simpen ya, supaya ya kita jadi menjaga kebersihan. Jaga kebersihan di dunia ini ya, rapihin, tidak menyulitkan orang lain ya, jadi kita bikin lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau misalkan tentang menyulitkan orang lain ya, itu tanpa kita sadari kita jadi mendiskon kehidupan. Ya, mendiskon kehidupan itu jadi kayak ya seharusnya kita bisa dapat yang terbaik, tapi mungkin gara-gara kita lakukan itu ya, itu jadi kanker energinya secara energetik, mengurangi istilahnya berkat dan rezeki seseorang itu ya. Jadi kalau misalkan mau ya istilahnya semuanya baik-baik saja ya, kalau Anda menerima konsep rezeki ya, kan biasa gitu, banyak memberi banyak menerima, memberi berkat, memberi yang baik dapat yang baik, memberi yang buruk biasanya kalau orang bilang ada karma buruknya kayak gitu ya. Kalau di luar sana seperti itu. Kalau Anda percaya konsep seperti itu, hati-hati ya, bisa jadi ini yang bekerja di bawah sadar Anda kayak gitu ya. Jadi ini hati-hati, berusaha memberikan kemudahan urusan orang lain. Betul banget Kak, iya ya, jadi seperti itu. Seiring kita membantu memudahkan orang lain ya, tindakan kecil membuat kita sangat berarti. Yes, betul sekali. Ketika kita memudahkan dengan niat tulus mau memudahkan ya, membantu orang lain, itu akan bisa membantu juga kehidupan kita juga ya. Ketika Anda memudahkan urusan orang lain, urusan Anda juga akan dimudahkan. Kebersihan adalah keseluruhan dari iman. Saat kita jaga untuk lebih bersih, hati kita bersih, jiwa kita bersih, pekarangan rumahnya kita jaga bersih, Tuhan pasti akan mengizinkan Anda masuk. Ibaratnya ya udah, ibaratnya selama ini rapi, bersih, oke, silakan masuk gitu ya. Jadi nggak kesulitan lagi. Diusir kok disuruh pulang, kata Kak Deskri. Iya, dipelototin, bener banget ya. Jadi seperti itu. Kak Nara Prima, terima kasih koreo, saya sudah bisa kembali tidur lebih baik lagi. Oke, sip, mantap sekali. Selalu salut sama Mas Reo yang sering care sama orang lain. Terima kasih. Dapat 1000 triliun tiba-tiba, kata Bro Andrew. Yes, bener banget. Jadi ya hati-hati dengan konsep tebar tuai. Bagaimana kok, bukankah itu yang diajarkan dalam ajaran agama apapun? Ya nggak apa-apa, dan itu sangat bagus sekali dan membantu kita jadi lebih baik dan lebih rapi ya. Sangat oke sekali. Sip. Jadi ikut memudahkan pekerjaan orang nanti akan terjadi juga pada kita. Ya, betul sekali ya. Oke, so jadi seperti itu. Teman-teman, jangan kita diskonin apalagi di tulisan-tulisan ya. Kalau misalkan kayak pakai yang tulisannya pendek-pendek segala macam, kadang-kadang ngebacanya tuh susah banget. Jadi kita pengennya kita cepet, kita pengennya kita singkat. Tapi orang yang baca tuh susah sekali. Kadang aku sampai baca harus berkali-kali lagi. Ini yang dimaksud orang ini apa ya? Takutnya salah. Kalau misalkan salah juga jadi nggak enak kan menginterpretasikannya gitu. Jadi sampai harus baca kayak 2-3 kali. Bahkan tadi ya sampai saya nanya sama tim saya gitu. Ini tolong dibantu dong, saya kurang paham. Ini gimana ya maksudnya? Yang ditanyain apa gitu. Saking kayak susah banget gitu ngebaca karena disingkat-singkat terus dicepet-cepetin. Nah, biasa program yang ada mendasar di dalam diri kita kalau soal cepat-cepatan itu adalah program tentang waktu ya. Ini juga mungkin suatu saat nanti kita bisa perlu bahas ya. Kalau misalkan kita punya penilaian tentang waktu adalah uang, waktu itu berharga, waktu itu penting ya, sehingga kadang-kadang apa-apa kita jadi terburu-buru, semua jadi kayak ngebut segala macam gitu ya. Kita jadi nggak bisa menikmati hari saatnya. Misalkan kita pergi sama orang yang kita cintai, tapi kita mikirinnya kerjaan terus. Waktu itu berharga, waktu adalah uang. Kumpul sama keluarga itu jadi ngabisin waktu saya kayak gitu. Nah, ini konsep-konsep yang memang tentang waktu nih banyak banget orang yang tertanam. Nah, itu juga suatu saat mungkin kita bisa bahas sendiri temanya. Tolong Mbak Mala atau Emma tolong dicatat ya tentang waktu, nanti kita bahas lagi. Masukin di bank data saya untuk tema. Oke. So mungkin buat saat ini kita di sini dulu ya. Perhatikan semuanya teman-teman. Kapanpun dan dimanapun Anda selalu bergerak dari semua serba mencari kemudahan bagi diri Anda, tapi Anda tidak pernah mementingkan apa yang ada di sekeliling Anda. Kapanpun Anda fokus kepada diri Anda sendiri, terlalu terfokus. Ya, bukan tidak boleh, terlalu terfokus kepada diri Anda sendiri dan Anda tidak memikirkan apa yang ada di sekeliling Anda. Semua terkait dengan hal ini yang pernah ada konsep ini, semuanya diterima, pesannya diambil dan supaya lepaskan. Tarik nafas, tahan,
dan lepaskan. Oke. Kapanpun dan dimanapun Anda memiliki konsep tentang bentar, energinya nggak match. Tunggu. Jadi mendiskon kehidupan itu kayak pengennya sederhana, memang pengennya cepat. Oke, kapanpun sesuatu yang cepat-cepat, yang sederhana itu bagus buat Anda, sehingga Anda terburu-buru dalam melakukan segala sesuatunya, termasuk mempersingkat segala-galanya dalam kehidupan Anda. Kapanpun Anda selalu mendiskon apa yang Anda lakukan supaya Anda bisa nyaman, Anda bisa cepat, Anda bisa mudah. Tapi terkadang hal itu justru menyulitkan orang lain dan pada akhirnya menyulitkan diri Anda karena secara energetik ketika Anda memberikan hal yang pusingin orang lain, akhirnya Anda juga ikut pusing. Semua terkait dengan ini yang pernah ada dalam diri Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun ada konsep di dalam kehidupan Anda tentang apa ya, ini kayak energinya aku nangkep energinya, tapi aku susah menyampaikannya. Bentar ya, tunggu. Ya, kapanpun Anda selalu memikirkan tentang diri Anda, namun kapanpun Anda selalu memikirkan tentang diri Anda dan ingin kemudahan bagi diri Anda sendiri, namun Anda tidak memperhatikan tentang apa yang bisa terjadi dengan orang-orang di sekeliling Anda. Anda tidak menyadari tentang apa dampak yang Anda berikan terhadap apa yang Anda lakukan, sehingga itu mempengaruhi mereka. Kapanpun hal ini, konsep ini pernah ada dalam diri Anda, semua rasa yang pernah tersimpan di dalamnya terkait dengan hal ini, semuanya tidak mengizinkan Anda untuk menyadari akan rasa yang dimiliki orang lain ketika Anda melakukan sesuatu. Semua terkait dengan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, diberkatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun dan dimanapun Anda tidak bisa memiliki kesadaran penuh akan apa yang terjadi ketika Anda melakukan sesuatu, dan segala konsekuensi yang mungkin terjadi berbalik kepada diri Anda ketika Anda memperlakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi orang di sekeliling Anda. Semua konsep yang ada, semua rasa yang muncul, semuanya diterima, pesannya diambil, semuanya lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan semuanya. Oke, so terima kasih banget. Semoga hari ini itu bisa menjadi satu insight bagi Anda sendiri buat lebih care lagi tentang apa yang ada di sekeliling Anda juga. Belajar untuk bisa memberikan yang terbaik bagi diri Anda sendiri, juga bagi orang lain. Ya, bukan sekedar kayak untuk diri Anda, tapi juga orang di sekeliling Anda, berkontribusi semuanya, sehingga akan menjadi kontribusi energi yang baik dan positif yang melipat gandakan apa yang Anda karyakan di dunia ini. Oke, so mulai sekarang belajar kalau ngetik yang lebih rapi, belajar untuk jaga lebih bersih, belajar untuk lebih care juga sama orang di sekeliling kita, memberikan respon yang terbaik juga, sehingga ya terjadi dunia yang lebih baik lah. Kalau semuanya saling berkontribusi, memberikan yang terbaik, maka saya yakin banget pelipat gandaan banyak sekali dalam kehidupan kita. Terima kasih, bermanfaat sekali malam ini. Thank you semuanya. Terima kasih, banyak belajar dari Bapak untuk care dengan sekitar. Terima kasih Kak Hakro. Oke. Terima kasih juga Kak Desmi. Thank you semuanya. Yes. Belajar untuk tidak mempersingkat kata. Yes. Boleh coba dilakukan santai-santai ya. Saya lepaskan semua yang terganjal dalam hati. Terima kasih Koreo sudah bantu. Thank you Kak Maria. Terima kasih semuanya. So, nanti kita ketemu lagi besok. Ya, seperti biasa 15-20 menit untuk meningkatkan lagi kapasitas kita setiap hari. Ya, jadi makin hari makin seru, makin asik. Lebih sabar dan tidak menyampaikan segala sesuatu tanpa terburu-buru. Yes, betul sekali. Terima kasih, semakin hari semakin plong, merasa rileks sama menghadapi emosi diri. Yes, bagus banget. Nanti kita bahas lagi ya tema-tema yang lain yang lebih seru lagi. Oke, sip. Thank you semuanya. See you again tomorrow. 15 menit hari ini. Josh, thank you Bro Andrew juga. Tadi banyak belajar dari Bro Andrew. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas lagi. Thank you Plong. Semoga semakin berkontribusi, energi baik, positif. Tuhan memberkati. Terima kasih juga semua teman-teman. Pastikan untuk Anda share video ini ya. Thank you semuanya. See you again. Bye-bye. Love you all. See you.